Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sebentar, sahabat karib saya sedari usia 30-an telah menghantar video seorang ulama daripada Indonesia yang ceritanya sangat menarik mengenai sebiji botol yang berisi air, harganya RM1 Malaysia. Namun apabila dicampur madu, di dalamnya harganya mencecah RM7-8. Begitulah ceritanya antara kulit dengan isi. Antara kulit dengan isi kelihatan cantik pada luarannya, tetapi kotor di dalamnya. Lalu para pentafsir melihat keburukan itu pada af'alnya, pada perbuatannya, pada zahirnya. Mereka kelihatan cantik pada solatnya, pada pakai tudungnya, pada 3 kali naik hajinya, pada pegang buah tasbihnya, pada mulut yang menyebut Subhanallah, Subhanallah. Para pendengar yang budiman sekalian, itu hanya topeng, itu hanya surface, itu hanya permukaan, itu hanya kulit. Sekalipun kamu sekalian mendirikan solat, tetapi solatmu solat yang tidak mengenal Allah. Sekalipun menyebut perkataan Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah, tetapi ternyata kita hanya pandai menyebut namanya Allah, tidak pernah mengenal Tuhan ampunya nama. Kita melihat anjing, maka haramlah anjing dan babi itu. Tetapi kita tidak melihat di sebalik anjing dan babi itu penciptanya Allah, sama dengan penciptanya kita. Zahirnya anjing dan babi, batinnya anjing dan babi itu Allah yang jadikan. Jadi sahabat, jangan terlupa, casing itu bukan letaknya pada solat, bukan letaknya pada zikir, bukan letaknya pada pakai tudungmu. Letaknya pada hati yang selalu apa? Kelihatannya, af'alnya, fi'ilnya, perangainya memang anjing dan babi. Haram, jahat. Kalau kita lihat akan perbuatan makhluk, ia jahat. Sebab dia anjing, sebab dia babi. Lihat pada sifat zahirnya haram, jahat, anjing, babi. Tapi pencipta kejahatan, pencipta anjing dan babi itu, pencipta af'alnya itu, tidak ada yang mencipta buruk dan baik melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kullu kullun min indillah, buruk dan baik itu daripada Allah.
La tataharruku zaratan illa biiznillah. Tak bergerak biarpun sezarah, sama ada baik ataupun buruk, jika tidak diizinkan Allah. Kita inilah haula wala, tidak ada daya dan upaya kita ini. Kita ni sebenarnya maujud bil haqqi ilallah. Tak ada yang wujud baik dan buruk melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi casing ini bukan mencerminkan isi dalam sebenarnya. Mana yang dikatakan isi dalam yang baik? Isi dalam yang baik itu orang mengenal akan sifat, segala sifat, segala bentuk, segala rupa, hitam putih, tebal nipis, bulat persegi, kaya miskin. Semua sifat itu miliknya Allah. Sama ada dia bersifat hitamkah, bersifat putihkah. Putih dan hitam itu miliknya Allah. Ini bab sifat. Bab asma, nama. Nama sekalian nama itu milik Allah. Nama kucingkah, nama kambingkah, nama anjingkah, nama babikah, nama untakah, nama Yusukkah, nama Dahlankah. Itu semua milik Allah. Tak ada bezanya antara nama-nama kita. Casing hanya zahirnya. Mana yang dikatakan isi dalam? Iaitu setelah kita melihat segala nama, segala sifat, segala af'al, segala zat itu miliknya Allah. Barang siapa pandang bala, hilang nikmat. Barang siapa pandang nikmat, hilang bala. Itu makanya rukun iman yang keenam, untung baik, untung buruk. Kedua-dua itu sama-sama untung. Jadi untuk membunuh seseorang, tak perlu pakai keris lembing. Untuk membunuh seseorang, af'alnya, perbuatannya itu kita lihat af'alnya Allah. Perbuatan buruk, perbuatan baiknya itu af'alnya Allah. Maka terbunuhlah baik dan buruknya orang itu. Jadi ananda yang dikasih sekalian, jangan dipandang hina orang yang buruk, orang yang jahat, orang kafir. Kafirnya mereka itu tertulis di Lauh Mahfuz. Jahatnya mereka itu tertulis di Lauh Mahfuz. Begitu juga kebaikan. Kebaikan kita yang kita nampak kita baik itu pun juga daripada af'alnya Allah. Kita tak boleh berbuat baik dan kita tak boleh berbuat jahat. Jadi orang yang isinya baik, itu orang yang mengenal af'al Allah, sifat Allah, asma Allah, zat Allah. Jadi apabila kita melihat segalanya Allah, itulah orang yang isi yang baik. Ini tuan-tuan melihat, orang bersolat itu isi yang baik. Baik solatnya, tetapi dia sembah siapa je kalau tak mengenal Allah. Baik pada zikirnya, subhanallah, subhanallah. Itu sebut namanya Allah. Mana Tuhan ampunya nama. Bersedekah, banyak bersedekah. Tapi beranggapan
harta miliknya kepada orang, bukan lillahi ta'ala. Sedekah yang lillahi ta'ala ini bukan memberi dan bukan diterima oleh sesiapa. Yang memberi pun dia, yang menerima pun dia. Jadi tidak ada konsep bersedekah di situ. Tak ada konsep memberi di situ. Ini yang dikatakan hati yang bersih. Bukan percakapannya yang baik, di dalam tidak mengenal Allah. Perbuatannya baik, di dalam tidak mengenal Allah. Apa beza dengan orang kafir? Perbuatannya baik, percakapannya juga baik. Lebih baik daripada kita orang Islam. Tetapi pakai seluar pendek, tidak menutup aurat. Jahatkah mereka itu? Baikkah tuan pakai tudung tetapi tidak mengenal Allah? Samalah seperti binatang tidak mengenal Allah. Bukit bukau tidak mengenal Allah. Orang kafir tidak mengenal Allah. Apa beza puan dengan binatang? Yang membezakan kita, yang membezakan kita ini bukan lahirnya, bukan zahirnya, tetapi hati yang mengenal Allah. Bagaimana hati yang mengenal Allah? Hati orang mengenal Allah, isi yang wangi, yang baik, yang cantik, yang molek adalah hati yang mengenal Allah. Bagaimana hati mengenal Allah? Melihat segala afaal, perbuatan semuanya comel belaka, molek belaka milikmu ya Allah. Sendiwaramu ya Allah, derama engkau ya Allah, tulisan engkau ya Allah. Sebelum dia beranak dah tertulis bunuh orang. Sebelum dia beranak dah tulis tipu orang. Sebelum dia beranak lahir ke dunia dah tulis naik haji 2 kali. Sebelum dia lahir ke dunia dah tulis jadi ulama. Jadi yang menjadikan kita baik menjadi ulama bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mengenal Allah, melihat zat, sifat, af'al, asma itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pandang rendah, jangan pandang buruk, melainkan segala-galanya comel belaka. Barang siapa pandang bala hilang nikmat, barang siapa pandang nikmat hilang bala. Yang boleh membahagiakan hati kita bukan wang ringgit, bukan suami, bukan anak-anak, bukan motor besar, bukan kereta besar. Yang mententeramkan jiwa bila kita bersama Allah. Tak ada suami, kita ada Allah. Tak ada duit, kita ada Allah. Ditinggalkan sahabat-sahabat, kita ada Allah. Dijauhi oleh anak-anak, kita ada Allah. Kita bahagia. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa mensyukuri nikmat aku, hidup dalam kesyukuran, Allah bagi motosikal, Allah bagi kereta besar, Allah bagi rumah burung, Allah bagi sedekah. Hidupnya disedekahkan balik kepada orang lain. Ini kebahagiaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan menuding jari kepada orang. Tiliklah diri sendiri. Jikalau pun baik, baru baik. Dulu jahat juga. Kalaupun kita memandang orang jahat, tilik diri kita. Baikkah? Dulu kita pun jahat juga. Sekarang Allah bagi baik. Jadi buruk dan baik itu datangnya daripada Allah. Jadi muslim-muslimat, ceramah Ustaz ini
menggambarkan botol air mineral itu casingnya cantik, di dalamnya bergantung kepada campuran apa. Kalau air kosong harganya RM1, tapi kalau di dalamnya dicampur dengan madu jadi RM7. Jadi biarlah dalaman kita itu cantik. Bagaimana nak ukur dalaman kita cantik? Cantik dalaman kita bila kita mengenal Allah. Berjalan kita dengan mengenal Allah. Melangkah kita dengan geraknya Allah. Kita tak ada daya upaya. Turun saja dari rumah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Turun melangkah keluar pintu ya. Terpulanglah kepada Engkau ya Allah, hidup matiku, buka mata, tutup mata, bukan keluar saja daripada rumah. Serah kepada Allah. Kun maka fayakun, jadi maka jadilah. Bukan jadi maka jadilah. Nak jadi, jadilah. Jadi maka jadilah. Kun maka fayakun. Tapi kita berpegang, barang nak jadi, jadilah. Apa nak jadi, jadilah. Jadi jikalau Allah jadikan kita miskin, ya miskinlah. Jikalau Allah bagi kita kesenangan wang ringgit, sahabat disanjung, disayang sahabat, ya, jadi alhamdulillah. Sanjungan sahabat itu tanda sanjungan Allah. Sayangnya sahabat kepada kita tanda sayangnya Allah. Kasih sahabat tanda kasihnya Allah. Macam mana nak melihat Allah kasih kepada kita? Iaitu dengan cara melihat orang kasih kepada kita. Jikalau orang kasih kepada kita, tanda Allah kasih kepada kita. Jikalau sahabat menjauh, artinya Allah juga menjauh. Jadi kebanyakan orang berpendapat isi yang baik itu solat yang berpanjangan, puasa yang tak putus, zikir yang selalu basah mulut. Apa artinya jikalau solat berpanjangan tak kenal Allah? Apa bezanya? Jadi orang mengenal Allah itu orang yang isi dalam yang cantik itu, dia berserah kepada Allah. Apa nak jadi, jadilah. Apa nak jadi, jadilah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.